Thank you for coming, Bapak Ibu semua. Salam sehat. Ini kali keempat ya kita bertemu. It's been 4 weeks we meet. Kayaknya ini udah separuh jalan semester nih, setengah semester nih ya. Wah, kita bertemu di 7 kali. Yang 8 itu mid semester. Berarti tinggal 3 kali pertemuan lagi, nggak terasa ya. Kita sudah berakrab ya dengan membahas sesuatu yang berat, tapi kita lakukan dengan ringan saja. Yang penting adalah pemahaman. Buat saya esensi itu penting daripada sekedar hanya mengerti tapi tidak memahami esensinya. Baik, begitu, itulah intinya filsafat. Mau nge-recall apa langsung saja? Capek yang nge-recall terus ya. Tapi biasanya ada jembatannya tuh, ada bridgingnya antara materi yang lalu dengan yang sekarang. Nah, materi sekarang ini langsung ada 2. Tadi kan Pak Reza Lul bilang ada couple-couplean gitu ya. Bahasa sekarang couple-couplean. Ada. Nah, ini deduktif, induktif juga couple-couplean nih ya. Apa induktif? Apa pas banget tuh Pak Bapak bicara couple-couplean. Induktif dan deduktif. Mari kita bicarakan ini. Tampaknya sih simple, induktif, deduktif, biasa saja. Lalu kenapa deduktif, induktif ada di pelajaran filsafat sih? Gitu. Filsafat bukannya bicarakan tentang yang berat-berat. Kenapa bisa ada di filsafat, di ilmu filsafat ilmu. Lalu kenapa juga tadi ada problematikanya? Ya iya, karena deduktif, induktif itu adalah cara berpikir, ya, cara berpikir dalam mengambil kesimpulan. Nah, itu yang paling bottom line-nya itulah ya. Deduktif, induktif itu adalah cara berpikir dalam mengambil kesimpulan. Nah, problematikanya akan timbul jika cara mengambil kesimpulannya sudah tidak tepat. Ya. Jadi harus tepat tuh pengambilan kesimpulannya, harus dilalui melalui taraf apa dulu. Karena kalau dalam segi keilmiahan, kalau kesimpulannya tidak valid, berarti hulunya, hulu apa huluran dulu? Terputus ya suara saya? Sudah oke suara saya? Sudah? Bisa diulang lagi Bu, mohon maaf. Baik. Ini dia, saya khawatir begini kalau hujan, saya tinggalnya di Bogor di Salabenda. Tapi karena kompleks saya agak menurun, mungkin kendalanya seperti ini kalau hujan. Baik, deduksi, induksi adalah cara berpikir, ya, cara berpikir dalam menentukan kesimpulan. Ibu Umi. Ya, Bu. Belum unmute ya, Iya, hati-hati. Terima kasih, Bu. Saya mute, Bu. That's okay, no problem. Ya, aduh jauh sekali itu. Hati-hati, take care Bu Umi ya. Safe drive. Oke, baik ya. Jadi deduksi-induksi adalah cara berpikir untuk menentukan kesimpulan. Ya. Nah, kesimpulan ini harus melalui sebuah rangkaian berpikir kan tadi ya, kayak kemarin itu diambil kemarin ada permasalahan di lapangan, lalu diidentifikasi masalahnya, lalu dibatasi, lalu dicari ininya ya, kisi-kisinya seperti itu. Nah, cara gitu. Nah, ini kalau ada 2 cara nih, dalam artian ada 3 malah abduktif, tapi kita akan tidak gunakan itu. Hari ini kita gunakan hanya induktif dan deduktif. Jadi cara berpikir untuk menentukan atau mengambil kesimpulan, begitu. Nah, berarti ya tentu saja ranah filsafat. Karena kan filsafat kita pernah ungkap kemarin ada suatu quote-nya, kita berpikir kita ada, ya. Berarti kalau kita tidak berpikir kita tidak ada. Goodbye dong jadi manusia gitu. Berarti intinya manusia harus berpikir karena sudah diberi oleh Allah Maha Pemberi akal dan budi, gitu ya. Nah, deduktif, induktif itu cara berpikir. Sebelum kita jauh,
saya akan sedikit menerangkan saja kalau awalnya itu induktif dari paham empirisme. Nah, jadi dia lebih kepada apa yang dia lihat saja, apa yang dia rasa gitu ya, dari pribadi kita, dari asumsi kita. Masih ingat asumsi ya? Di filsafat kan awalnya asumsi-asumsi filsuf-filsuf, tetapi akhirnya dikembangkan lagi melalui tadi itu latar belakang masalah, pembatasan, perumusan, segala, akhirnya menjadi keluarlah sebuah kesimpulan yang ilmiah, menjadi sebuah pengetahuan gitu ya. Jadi asumsi jangan berhenti saja, langsung digulirkan melalui tahap-tahap berpikir keilmiahan, sehingga kesimpulannya pun ilmiah. Gitu. Jadi kalau deduktif diulang lagi tadi induktif dari empiris, jadi melalui pengalaman-pengalaman pribadi dalam artian ini begini, ini begitu gitu ya. Contohnya saya lihat matahari panas gitu. Tetapi seperti apa panasnya? Karena saya belum bisa meneliti, mengidentifikasi secara rinci dengan eksperimen gitu. Jadi baru pemikiran, orang lain bilang iya matahari agak terik ya. Oh iya matahari, ada lagi yang seperti itu. Hanya melalui pengalaman-pengalaman kalau induktif. Ini nah nanti dilihat siapa filsuf-filsuf yang berada di balik pengembangan empirisme. Silahkan baca tuh. Sekarang dalam 2 detik juga baca di googling, langsung keluar tuh filsuf-filsuf empirisme. Lalu maju lagi ke paham rasionalisme. Dicari lagi nanti filsuf-filsuf yang beraliran rasionalisme apa. Rasionalisme itu kan sebuah paham yang menekankan pada potensi akal ya, rasio, logis. Jadi selalu dipikirkan kenapa-kenapanya. Jadi paham filsafat menyatakan akar, reasonnya akar adalah alat terpenting untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Akarnya sampai ke akarnya. Itu rasionalisme. Nah, deduksi itu arah dari cara berpikir yang beraliran rasionalisme. Begitu. Oke, tidak bisa dibedakan ya. Baik. Sekarang apa sih kira-kira deduksi dan induksi? Apa sih definisinya dulu deh? Silahkan, ada yang mau berbicara kan katanya dosen nggak boleh bicara banyak-banyak. Oke, silahkan. Apa yang kita mau induksi dulu ya? Induksi dulu, siapa yang mau berpendapat? Di keseharian kita saja. Silahkan. Ada? Silahkan. Mudah kelihatannya, tetapi kalau kita mulai cermati lebih dalam. Saya coba mungkin Bu. Silakan Pak Ade Rahmat ya. Kalau mendengar kata induksi dan deduksi itu saya kalau kembali ke masa sekolah Bu ya, itu dulu ada di pelajaran bahasa Indonesia Bu. Jadi kalau yang saya masih ingat ya Bu, yang saya pahami itu kalau deduksi itu si itunya itu kesimpulannya di awal Bu, kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan intinya gitu. Jadi intinya di awal, kemudian berikut kalimat-kalimat berikutnya adalah penjelasan dari inti itu yang disebut di awal. Gitu. Betul. Sementara kalau induksi itu sebaliknya, jadi penjelasan dulu gitu Bu, penjelasan, kemudian di akhir baru inti dari penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Itu yang saya ingat dulu gitu ya waktu masa. Iya, dari segi kebahasaannya. Oke, thank you Pak Ade. Kemudian Bu, kalau di subjek saya ngajar juga ada Bu materi namanya induksi matematik Bu ya. Induksi matematik. Jadi yang saya pahami bahwa dalam matematik itu tidak boleh dalam mengambil kesimpulan
itu tidak boleh dalam matematik Bu ya, itu tidak berlaku deduksi gitu ya, harus induksi. Iya. Kalau dalam matematik, jadi kita tidak boleh kita misalkan bertemu hal-hal kecil yang benar gitu ya, kemudian akhirnya kita mengeneralisasi gitu. Itu mungkin Bu, yang saya kalau khusus ingat ketika matematik, dihadapkan kalau dengan istilah. betul khusus nggak bisa diumumkan ya, generalisasi. Oke, thank you Pak Ade, bermanfaat sekali pengandaian-pengandaiannya. Silahkan yang lain. Saya mungkin menambahkan dari Silakan. Pak Ade, Bu. Iya, kan sudah mau berpendapat, jadi nggak usah pakai mungkin. Ya. Saya pasti berpendapat, yes. Kalau deduksi itu ini Bu ya, diambil dari teori-teori yang bersifat umum, untuk melihat suatu masalah. Kalau induksi itu mungkin kayaknya dia melihat satu masalah dulu, baru kemudian ditarik teori yang bisa diambil dari masalah tersebut. Mungkin kayak gitu ya Bu ya, ringkasnya. Ya, betul. Oke. Dari umum ke khusus, khusus ke umum, kebalikannya. Oke, thank you Pak Rizal. Silakan, ada lagi? Dikaitkan dengan sehari-hari saja. Cara berpikir soalnya kan ininya, berarti kita kan tiap hari berpikir. Hal-hal yang kecil saja sebenarnya sifatnya tuh udah induktif atau kadang deduktif, tapi kita tidak sadar kalau itu ternyata deduktif atau induktif gitu. Oke, karena filsafat sebenarnya adalah hidup kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang bidang studi lain? Apakah Bapak Ibu guru, kepala sekolah, atau pengawas? Siapa yang guru nih di sini? Dari bidang studi apa nih? Bahasa Indonesia. Oh, silakan. Lebih. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ade betul, Pak Rizal. Bukan betul, maksud saya sama dengan bidang ilmu bahasa Indonesia. Deduktif itu adalah kalau saya ambil dari sebuah paragraf deduktif, kalimat utamanya diletakkan di awal. Kemudian disusul dengan kalimat-kalimat penjelas. Gitu, kan? Jadi tadi secara khusus ke umum. Khusus ke umum ya. Secara umum ke? Umum ke khusus. Umum ke khusus. Ya, jadi misalkan saya membuat kalimat seperti ini. Tadi pagi saya membeli sayuran di pasar. Itu kalimat utamanya. Kemudian dikembangkan ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Pertama, saya membeli sayur kol untuk membuat sop, misalkan seperti itu. Kemudian saya mencari wortel sebagai pelengkapnya. Terakhir, saya membeli kentang, misalkan seperti itu. Nah, kalimat utamanya itu ada di depan. Dirangkai di kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Seperti itu kalimat induktif. Kemudian kalau induktif itu penjelas dulu, baru diakhiri dengan kalimat utama, gitu. Seperti itu barangkali ya untuk paragraf deduktif induktif yang disampaikan oleh Pak Ade dan Pak Rizal juga sama persis seperti itu. Ya, artinya kami paham bahwa deduktif itu seperti apa, induktif seperti apa. Nah, sekarang barangkali dikaitkan dengan filsafat ilmu, ini luar biasa sekali. Ini adalah ilmu baru buat kami. Sayang sekali, Ibu, saya tuh sampai gini-gini karena kondisi di rumah saya hujan besar. Oh, gitu. Kemudian Ibu tadi, ya, Ibu suaranya agak terputus-putus gitu. Jadi saya gini dari tadi seperti itu. Ya, mohon maaf. Ibu, seperti itu keadaannya besar banget di rumah saya sampai pintu udah ditutup semua, saya masih harus gini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Lia, bagus sekali pengandaiannya, mudah sekali dicerna, ya, sangat rasionalis, sangat rasialis sama rasionalis jauh banget, aku maaf karena hujan deras nih ya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan dari keipaan atau kesosialan?
Atau sudah lanjut saja kita lanjut ya? Oke, baik. Saya berbagi dulu. Oke, bisa tampak ya. Ini kita bicara induktif dan deduktif. Nah, kenapa tadi saya sudah katakan ini adalah bagian dari filsafat ilmu, ya, karena ini adalah kalau filsafat kan intinya adalah mencari kebenarannya, hakikat gitu. Nah, kebenaran hakikat harus dilalui dengan sebuah pemikiran logis, walaupun awalnya bisa melalui empiris, tetapi diakhiri dengan pemikiran yang logis, sehingga keberterimaannya terhadap kesimpulan tersebut dapat reliable dan valid. Itu intinya gitu ya, dapat reliable dan valid gitu, dapat dipercaya dan sahih gitu. Baik, nah ini macam-macam tadi sudah ya, ini hanya definisinya saja. Logika formal. Nah, deduktif itu udah kelihatan di sini dikatakan logika formal karena membahas bentuk dari penarikan kesimpulan yang sah, kan? Atau valid. Itu udah tadi sudah saya sebutkan. Lalu kalau logika induktif adalah logika induktif membahas tentang prinsip-prinsip penarikan kesimpulan yang kuat yang bersifat umum, berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus begitu. Kalau dilihat dari gayanya ya seperti ini gitu ya, tarikannya. Tadi sudah diangkat juga ya oleh 3 pendapat. Kalau induktif itu dari khusus ke umum, lalu dari umum ke khusus. Begitu. Ya. Sekarang kira-kira ada yang bisa mencontohkan kalimat saja? Kalimat saja yang gampang tadi kan. Saya akan ada beberapa nih, saya punya kalimat dari deduktif ya. Maaf, dari induktif dulu. Kalau induksi itu induktif, contohnya gini. Telur ayam jika jatuh pasti pecah. Telur bebek jika jatuh pasti pecah. Telur burung jika jatuh pasti pecah. Sehingga kesimpulannya semua telur jika jatuh pasti pecah. Itu gampang ya, yang gampang-gampang aja. Oke, jadi dari sifat yang khusus, telur ayam jatuh pecah. Telur ini itu lalu disimpulkan menjadi berarti semua telur jika jatuh pasti pecah. Oke. Contoh lagi, ini yang gampang-gampang saja saya cari ya. Baju batik dipakai di SD, baju batik dipakai di SMP, juga dipakai di SMA. Kesimpulannya, baju batik digunakan di sekolah. Nah, itu gampang kan? Nah, kalau deduksi, maaf, aduh, koneksi saya unstable lagi tulisan di sini. Apakah suara saya masih terdengar? Masih ya? Masihkah suara saya? Karena tulisannya unstable koneksi saya. Putus-putus. Terputus-putus ya, aduh mohon maaf sekali. Oke, kalau deduksi ini contohnya adalah begini. Semua makhluk mempunyai telinga. Kambing adalah makhluk. Jadi, kambing mempunyai telinga. Ya, jadi semua makhluk mempunyai telinga. Kambing adalah makhluk. Jadi kambing mempunyai telinga. Itu yang deduktif. Ya. Tuh. Nah, ini caranya seperti ini. Dia pakai terbalik ya. Lihat ininya, segitiganya terbalik. Jadi kalau deduktif itu dari informasi ada pola, lalu ada hipotesis tentatifnya, baru teorinya. Ya. Kalau induktif dari teori dulu, hipotesis, pengamatan, akhirnya konfirmasi. Nah, di deduktif ini dibutuhkan nanti pada saat kita di kajian teori di bab 2. Makanya filsafat ilmu ini diberikan sebenarnya untuk membangun kerangka berpikir kita. Itu kerangka berpikir yang kemarin tuh ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ya, jadi
sewaktu kita nanti membuat penelitian atau tentang kajian-kajian ilmiah, kita harus punya kerangka berpikir seperti ini. Ya, dengan cara berpikir pendekatannya untuk mendapat kesimpulannya adalah deduktif atau induktif. Gitu. Nah, di deduktif ini nanti ada di kajian teori, di mana nanti pada saat membuat judul harus berkaitan dengan teori. Kayak kemarin kan ada masalahnya, ada dasen dan dosolennya yang kemarin minggu lalu. Lalu akhirnya diidentifikasi masalahnya, lalu dibatasi, ada pembatasan masalah, lalu dirumuskan gitu. Nah, berarti kita salah satunya adalah merumuskan itu mencari teori ya. Nah, nanti kalau di penelitian, kalau S3 itu variabel teorinya minimal satu variabel itu 7. Kalau S2 nanti 5 ya. Sekitar 5 untuk satu teori, untuk teori-teori yang mewakili satu variabel gitu. Ya, jadi nanti setelah 5 teori itu disimpulkan dengan konsep pendekatan deduktif. Jadi dari informasi banyak dari 5 teori itu, lalu dicari polanya. Dicari polanya apa ya tadi ya? Kata Ibu Lia kan ada tuh polanya kan, langsung diterangkan. Lalu dicarilah hipotesis tentatifnya. Jadilah sebuah teori dari kesimpulan 5 teori yang didapat. Itu nanti di kajian teori ya, di bab 2 nanti kita mulai di sini. Nah, hubungannya ini. Makanya kita berlatih hari ini supaya paham nanti mensintesiskan kesimpulannya seperti apa. Oke, baik. Kita keluarkan, kita berlatih ya. Bapak Ibu coba sekarang searching cepat aja ya, cari, kita ambil satu variabel deh ya. Sekarang kalau kepemimpinan atau apa udah jenuh ya, atau apalagi itu kedisiplinan atau apa udah jenuh, cari nanti variabel-variabel yang belum jenuh ya, yang masih ada kebaruannya. Coba contohnya learning organization deh. Ya, coba Ibu Bapak cari 2-3 menit teori-teori yang tentang learning organization dari semua saja, dari beberapa teori silakan. Ya, kita akan mengumpulkan 5 teori, kita akan latihannya supaya paham, nanti kita menarik kesimpulannya seperti apa. Baik, silakan bisa cari di Google atau langsung cari di jurnal. Kalau sudah ahli mencari jurnal, karena nanti kita diminta teori-teori tersebut sebagian besar harus mengambil di jurnal, terpublikasi, dan terindeks, dan juga dari buku-buku. Silakan. Tentang learning organization.
Baik, sudah ada yang dapat sebuah teori dari siapa saja? Yang penting learning organization. Ada yang mau mencoba teori pertama? Ada Bu, dari Peter Seng, Peter Seng, Seng. Ya, silakan Pak Andi. Pak Agi. Pak siapa tadi? Agi. Pak Agi, silakan Pak Agi. Iya. Menurut Peter Senge, organisasi pembelajaran atau learning organization dalam bukunya 5 Disiplin menyatakan bahwa organisasi pembelajaran adalah organisasi yang memiliki 3 ciri, yaitu 1 individu, tim, dan akhirnya organisasi dalam organisasinya terus memunculkan aspirasi. Kedua, terus melakukan perenungan untuk mengembangkan kemampuan untuk menemukan pola serta cara kerja baru. Ketiga, kapasitas tersebut dikonseptualisasi dalam cara-cara sistem baru. Jadi gagasan learning organization dalam organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk menciptakan masa depannya, itu teori menurut Wahyudi. Gitu. Betul. Jadi ujungnya adalah meningkatkan kapasitas ya. Ya. Ujungnya ada beberapa kata kunci di situ. Bisa disebutkan kata kuncinya, Ibu Bapak perhatikan kalau ada sebuah teori langsung ambil kata kuncinya. Oke, kata kuncinya apa tadi Pak? Mengembangkan kapasitas untuk menciptakan masa depan. Mengembangkan, lalu apa lagi? Pengembangan masa depan ya Bu. Kemampuan ya, mengembangkan, lalu kemampuan, kapasitas ya, itu kata kunci, gagasan baru. Nah itu dia. Ujungnya adalah gagasan baru, gitu ya. Oke, ada beberapa kata kunci itu. Jadi langsung ambil saja diambil kata kuncinya. Baik, terima kasih Pak Adi. Teori kedua dari siapa? Coba Bu. Ya, silakan. Saya Bu. Dari Pak Iman. Ini Bu ada teori dari Piol and Les. Ya. Organisasi pembelajar adalah proses guna mengembangkan tindakan lewat pengetahuan dan pengertian yang lebih baik. Oke, better ya, lebih baik. Ada kata better di situ. Oke. Jadi apa kata kuncinya berarti? Mengembangkan dan tindakan ya. Setelah tindakan apa tadi? Proses untuk pengetahuan dan pengertian yang lebih, ya, proses pengetahuan dan pengertian yang lebih baik. Oke ya, mengembangkan, ada sebuah proses yang mengembangkan pengetahuan yang lebih baik. Itu dia kata kuncinya. Baik, terima kasih. Dari siapa itu tadi? Teori siapa? Dari Piol and Les. Oh, Piol and Les. Oke. Tadi yang pertama dari Peter Senge ya. Oke, teori ketiga. Siapa yang sudah menemukan teori ketiga? Saya coba Bu. Silahkan Pak Ade. Ini dari Hood, Anthony dan Giles. Menyebutkan katanya ada 5 karakteristik untuk organisasi pembelajar ini. Yang pertama adalah mengembangkan pendekatan sistematis terhadap penyelesaian persoalan. Persoalan. Ya. Organisasi. Maaf tadi jaringan saya terkendala nanti. Silahkan ulang lagi. Maaf sekali Pak Ade. Ya, apa Bu? Ini dari Hood, Anthony dan Giles menyebutkan
bahwa ada 5 karakteristik untuk organisasi pembelajar. Yang pertama, mengembangkan pendekatan sistematis terhadap penyelesaian persoalan untuk mengetahui pekerjaan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Yang kedua, pengembangan kemampuan untuk memikirkan segala sesuatu di luar keadaan rutin. Yang ketiga, pengembangan kemampuan pribadi. Yang keempat, penyebaran pengetahuan dan informasi dalam organisasi. Dan yang terakhir, penjabaran visi organisasi. Ya, penyebaran. Seperti itu, Bu. Betul. Oke, dan visi. Tujuannya berarti udah kelihatannya. Awalnya apa yang dilakukan, di prosesnya apa, lalu tujuannya apa, gitu ya. Diambil indikatornya. Kira-kira indikatornya apa? Maaf, kata kuncinya apa itu, Pak? Kira-kira yang enak diambil kata kunci dari teori yang Bapak dapat. Pertama adalah sistematis, ya. Sistematis. Apalagi? Kedua, ini Bu, kondisi tidak rutin, menyelesaikan kondisi tidak rutin. Yang ketiga, kemampuan pribadi, pengembangan kemampuan pribadi. Ya, kemampuan pribadi. Yang keempat, penyelarasan visi. Ya, penyelarasan visi organisasi. Yang kelima, penyebaran pengetahuan dan informasi dalam organisasi. Iya, penyebaran. Jadi akhirnya everybody know the product knowledge, ya, penyebaran informasi. Oke, itu teorinya. Dari Gal apa tadi? Anthony dan Gal. Gal. Oke, thank you. Udah kita punya 3 teori. Siapa lagi yang teori keempat? Kita 5 saja karena biasanya nanti di tesis satu. Bu. Ya, silakan. Ya, Pak Arif dulu, baru nanti Pak Dewi. Oh, ada 6, nggak apa-apa. Nanti ada 6, silakan. Ya, Pak Arif dulu. Ya, ini teori dari Marquardt. Bukan Marquardt ya. Tofolnya nih. Tofolnya nggak lolos gitu. Itu yang di sebelah siapa berarti belajar bareng tuh? Ya kalau saya noleh ke kanan, ada yang ke kiri nanti, Bu. Selalu, Bu, selalu berdua setahu saya. Oh gitu, OMG. Oke, tadi couple-couplean. Oke, silakan Pak Arif. Baik. Ini dari Marquardt, Bu, ya. Ya. Bahwa organisasi belajar adalah organisasi yang sangat berkeinginan kuat untuk belajar secara kolektif, ya, dan mentransformasikan dirinya untuk mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan pengetahuannya demi sukses perusahaan. Demi teknologi, demi sukses perusahaan. Suksesnya perusahaan. Ya. Nah, teknologi dimanfaatkan untuk mengoptimumkan atau mengoptimumkan pembelajaran dan produktivitas. Oke. Begitu, Ibu. Pembelajaran, produktivitas. Oke. Kata kuncinya banyak tuh, Pak. Kira-kira kata kuncinya apa? Bahwa pembelajaran itu langsung ambil tujuannya ada. Langsung ambil kata kunci, belajar kolektif, apalagi? Nanti kan kita belajar organisasi. Pengelolaan, transformasi. Tadi ada kata transformasi. Iya, transformasi. Lalu, sukses, ya. Lalu, teknologi yang optimal, produktivitas. Iya, betul. Ya. Itu kata kunci, ya. Jadi kalau cuma ambil teori, nggak usah dihafal satu paragrafnya panjang, jangan, ambil aja kata kuncinya. Itu clue dari saya, ya. Langsung ambil kata kuncinya. Mudah sekali nanti mengingatnya. Baik, teori kelima tadi dari siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Atau ya, Pak Suwandi dulu. Oke. Ini menurut Max Shen dan Mary Ann Klinov. Ya. Jelaskan bahwa organization learning adalah sebuah perspektif bahwa efektivitas organisasi tergantung pada kapasitas organisasi untuk memperoleh, berbagi, menggunakan, dan menyimpan pengetahuan yang berharga. Berbagi, menggunakan, menyimpan.
yang berharga Ya. gitu ya. Oke. Ya, Apa kata kuncinya berarti Kak? Berbagi. Kata kuncinya di awal apa tadi? Ini efektivitas organisasi, kemudian kapasitas, dan pada kapasitas organisasi, kemudian ini berbagi dan menyimpan pengetahuan yang berharga. Oke, ya, itu ya keluar kata kuncinya. Baik. Tadi satu lagi ada teori ke-6, tidak apa-apa. Dari Pak siapa? Bu. Ya, silakan Pak Dwi. Ini dari Peter Singh. Peter Singh ya? Peter Singh. Ya. Organisasi belajar atau organisasi pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri, self-learning, sehingga organisasi memiliki kecepatan berpikir dan bertindak. Kemudian beliau menambahkan lagi, yaitu ada 5, Bu. Beradaptasi dengan lingkungan eksternal, terus meningkatkan kemampuan yang 5 prinsipnya. Mohon maaf 4, Bu. Mohon maaf 4. Pembelajaran kolektif maupun individu, kemudian hasil belajar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oke. Tapi kata kuncinya kecepatan berpikir dan bertindak. Ya, kemampuan, itu sebuah kemampuan ya. Kata kunci pertama adalah sebuah kemampuan yang terus menerus, ada kontinualitas ya, kemampuan. Kontinualitas, mandiri, apalagi kecepatan. Kemudian untuk mandiri. Sudah, Bu. Oke ya. Tujuannya apa tadi? Tujuan akhirnya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oke, better goal ya. Oke, begitu Bapak Ibu semuanya ya. Gampang sekali kalau mau mencerna sebuah teori ya. Jadi nggak usah dihafal kalimat panjangnya, langsung ambil kata kuncinya. Baik, sekarang kita bermain kata kunci. Bagaimana tadi dari secara umum ke khusus. Nah, tadi kan umum tuh, mulai dari teori pertama, teori kedua, sampai teori ke-6. Itu pendapatnya umum dari para penemu teori tersebut tentang learning organization. Nah, mari kita kerucutkan, kita khususkan ya menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, sintesisnya biasanya nanti adalah hasil gabungan dari 6 atau 5 teori tersebut. Makanya saya sudah ajak Bapak Ibu tadi mulai langsung ambil kata kuncinya. Nah, tadi kata Ibu lihat juga kalau deduktif itu intinya dulu apa, kalimat utamanya apa yang menjadi hakikatnya. Ya, jadi ontologinya apa, hakikat dari learning organization itu tadi apa hakikatnya? Ya, sebuah upaya. Ya, hakikatnya kan sebuah tindakan, sebuah upaya. Apalagi seperti itu. Di prosesnya dengan cara apa? Tindakan-tindakannya apa di epistemologinya? Lalu untuk menuju apa di aksiologinya? Tujuannya apa dari learning organization? Itu cara mengambil sintesisnya seperti itu. Jangan pakai bahasa adalah lagi. Jadi kalau kesimpulan terakhir itu yang di bawah, umpama 5 teori, hanya ada 1 paragraf di bawah, nah, itu enggak lagi definisi, tapi langsung simpulkan. Kayak tadi kan, kambing adalah makhluk. Semua makhluk bertelinga. Dani adalah makhluk, berarti Dani bertelinga. Langsung gitu. Jangan adalah lagi. Dani bertelinga. Contohnya begitu. Ya. Baik. Oke. Teori pertama tadi ada beberapa kata kunci: perencanaan, kemampuan, apalagi tadi? Siapa yang masih ingat? Ada kapasitas, ada gagasan, ada konsep, tujuan yang lebih utama, tujuan yang lebih baik. Tujuan ujungnya itu tujuan yang lebih baik ya, ujungnya, luarannya, ujungnya. Kebermanfaatannya adalah tujuan yang lebih baik, a better goal, a better achievement. Learning organization tujuannya adalah a better goal, a better achievement. Melalui apa? Melalui sebuah tindakan, melalui proses, melalui sebuah upaya dengan cara apa? Tadi dengan cara mengembangkan, lalu
menyelesaikan masalah, mempercepat, apalagi tadi di teori ketiga ada menggunakan teknologi, ya, lalu ada sebuah efektivitas, bekerja secara efektif, lalu berbagi, apalagi mandiri. Nah, itu prosesnya tuh, gitu. Lalu baru terakhir untuk mencapai apa tadi, change, sebuah perubahan, visi peningkatan, ya, visinya secara efektif sehingga jadi visinya tercapai dengan efektif dan efisien dengan learning organization ini. Baik, bisa dibuat sebuah kalimat yang bukan definitif lagi, tetapi langsung kesimpulan deduktifnya. Gitu. Dari 6 bisa dicoba semuanya. Silahkan mencoba, nggak usah takut salah. Kita belajar di sini. Yang penting bukan definitif lagi ya. Jadi tidak lagi di bawah, di paragraf bawah, tidak lagi bicara adalah, tapi langsung. Andi bertelinga. Gitu. Ini deduktif Bu ya, bukan induktif. Deduktif, ya. Bisa Bu? Ya silakan, Pak Fatih. Jadi dari teori-teori yang ada, dapat deduksinya disimpulkan. Dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga atau institusi manapun sangat membutuhkan learning organization yang baik. Gitu kan Bu? Iya, itu kebermanfaatannya. Sekarang buat kalimat sintesisnya. Jadi kayak tadi itu semua makhluk bertelinga, Andi makhluk. Jadi kesimpulannya adalah Andi bertelinga. Gitu. Digabung semua indikatornya itu digabung menjadi sebuah kesimpulan utama dari 6 teori. Makanya tadi saya sudah kasih clue. Ambil kata kuncinya, lalu masukkan mana yang subjek, tadi katanya Bu Lia itu mana yang menjadi utamanya, lalu dengan cara apa, lalu tujuannya apa. Ada lagi yang mencoba nggak apa-apa, dicoba. Itu nanti akan kita lakukan di kajian teori. Di bab 2 nanti kita akan lakukan ini. Kita belajar di sini cara menyimpulkannya. Silakan, ada yang mau mencoba? Tadi learning organization adalah sebuah apa? Upaya atau sebuah perspektif atau sebuah belajar kolektif atau sebuah tindakan yang sistematis, kan gitu kan awalnya ya, subjeknya itu. Melalui apa? Jadi ada yang mengembangkan, ada yang mandiri, ada yang transformasi, ada yang berbagi, ada yang berpikir, bertindak. Baru untuk, silahkan dicoba saja, apa? Terus nanti kita juga di bab 2 nanti kita akan belajar menulis ini. Sudah siap? Subjeknya dulu keluarkan, hakikatnya dulu keluarkan. Learning organization hakikatnya apa? Sebuah upaya, ya. Upaya pengembangan. Itu hakikatnya, keluarkan dulu. Hakikatnya adalah bisa jadi belajar kolektif. Hakikat-hakikatnya keluarkan dulu. Menjadi kalimat utamanya.
Sudah dapat? Maksudnya dibuat sebuah kalimat, Bu? Kesimpulan, iya, kesimpulan yang utama. Tapi bukan definisi lagi ya, langsung kesimpulan dari 5 teori itu apa? Langsung ditarik dari umum ke khusus. Kan tadi 6 teori itu masih umum, dikhususkan menjadi sebuah kesimpulan. Kan tadi deduktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan. Mudah kok, mudah banget. Ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa, nanti kita kembangkan. Coba Bu, coba. Ya, silakan Pak Agi. Dari learning organisasi adalah suatu tujuan. Jangan pakai adalah lagi. Jangan pakai iya. Karena adalah masih definisi. Oke. Langsung. Learning organisasi merupakan suatu tujuan yang jangan pakai merupakan. Oh jangan ya. Nah, adalah mau merupakan begitu ya Bu Lia, sama ya. Adalah. Oke. Oke. Coba nih ya. Learning organisasi tujuan yang menuju lebih baik dan bermanfaat. Bukan, tujuannya jangan di awal. Oh, oke. Hakikatnya dulu, apa hakikatnya? Oke, ganti lagi. Silakan, Pak Ade ya. Mau coba ya? Upaya pengembangan yang terukur, sistematis dan terencana dalam mencapai visi yang efektif dan efisien. Oke. Itu atau tapi tadi yang itu betul banget sudah. Ininya udah benar. Hakikatnya, lalu upayanya, lalu tujuannya sudah. Namun upayanya tadi kan banyak. Kata kunci yang dari 6 teori itu harus disebutkan. Sayang kalau nggak disebutkan. Ya, bergelimpangan tuh tadi. Jadi jangan langsung untuk mendapatkan, jangan langsung ditutup dengan luarannya tujuannya. Tadi banyak sekali kata kunci yang di dalam proses itu berterbangan. Ya, itu sudah benar. Konsep mengatakannya sudah benar. Hanya tambahkan kata kunci di prosesnya. Silakan, ada tambahan? Ya, Pak Dwi. Pak Dwi. Iya, Bu. Ya. Learning organization, upaya dan tindakan belajar kolektif secara komitmen untuk serta optimal untuk menciptakan tujuan yang baik. Ya, benar prosesnya. Rangkaiannya sudah benar. Di prosesnya banyakin lagi indikatornya. Masih banyak tuh indikator kata kunci yang belum tersebut. Dari 5 teori, karena 6 malah 6 teori. Masih banyak. Nah, itu benar. Cara merangkai kalimatnya sudah benar. Tinggal tambahkan lagi kata kunci yang banyak di prosesnya. Dengan caranya itu kata kuncinya banyak banget nih di sini. Siapa lagi? Mau coba? Coba, Bu. Ya, silakan. Pak Iman. Organisasi pembelajar memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi tentang pemecahan masalah yang sistematis sebagai aktivitas awal yang menekankan pada filosofi dan metode yang digunakan terhadap peningkatan kualitas. Gitu aja. Iya. Tujuannya nggak usah disebut di awal, langsung upaya. Hakikatnya apa? Nggak usah disebutkan bertujuan, nggak perlu gitu. Langsung apa dia hakikatnya, dia sebagai apa? Ya. Oke. Sudah benar, itunya sudah benar, cuman diganti di awalnya. Baik, terima kasih Pak Imam. Ada lagi? Kenapa saya meminta masing-masing membuat supaya ini menjadi originalitas kesimpulan. Jadi nanti kita kita akan menghindari plagiarisme ya. Jadi jangan mengikuti kesimpulan-kesimpulan yang orang buat. Kita harus belajar sendiri menarik kesimpulan ya. Ini kita lagi belajar nih sekarang menarik kesimpulan sendiri. Ada lagi?
Yang mau mencoba? Hari ini kita fokus pada belajar ini saja, gampang. Kayak paham banget nanti di kajian teorinya. Ibu maaf diulang kata keywordnya apa aja tadi sih Bu? Banyak tadi. Tadi di Petersen-nya aja tuh ada di awal tuh ada upaya kelompok ya. Berdasarkan kemampuan sehingga tercipta pola kerja yang baik, lalu ada gagasan, lalu ada kapasitas, lalu ada kata kuncinya mengembangkan untuk a better vision, berbentuk sistematis, ada kata personal mastery, ada mandiri, banyak sekali. Oke ya. Dan kita mau buat yang induktif atau deduktif tadi Bu, maaf? Deduktif. Kita lagi dari umum ke khusus. Dari 6 teori kita simpulkan menjadi sebuah teori yang khusus. Ada lagi yang mau mencoba? Apa? Semua harus mencoba ya, biar punya originalitas kesimpulan masing-masing. Gini Bu, coba. Silakan. Organisasi pembelajaran selalu memiliki hindari pola kata kerja. Selalu ya. Iya. Hindari kata selalu. Ilmiah organisasi pembelajaran mengutamakan peningkatan pola kerja dan gimana meningkatkan pola kerja. Kata kerja. Jadi peningkatan pola kerja. Peningkatan pola kerja. Hakikatnya kan peningkatan pola kerja ya. Peningkatan pola kerja dan menciptakan gagasan yang kreatif dalam usaha bersama sehingga menghasilkan melalui gagasan-gagasan kreatif sehingga akan mengembangkan tujuan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Sehingganya diganti untuk ketercapaian apa? Untuk ketercapaian visi atau tujuan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Ya, bisa begitu. Nah, ya Pak Rizal. Saya coba Bu, organisasi pembelajaran suatu usaha bersama yang dilakukan dengan sistematis, menggabungkan setiap gagasan yang ada dalam mengembangkan metode pada peningkatan pola kerja untuk tujuan yang lebih baik. Oke, ya betul. Ya. Lagi, ada lagi indikator-indikator kata kunci lagi yang banyak ini. Silakan, semuanya masing-masing buat kesimpulan, menarik kesimpulan sendiri. Bahasanya menarik kesimpulannya, bukan membuat. Karena ditarik dari yang umum tadi. Ya, kita tarik menjadi sebuah kesimpulan khusus. Silakan. Oke, yang penting paham. Walaupun kita cuma 1,5 jam bicara tentang induktif, yang deduktif, yang penting paham. Karena ini berguna nanti di bab 2. Kalau dibolak-balik nanti atau ditanya sama pengawas tahu banget gitu ya. Kenapa pakai teori ini? Kenapa pakai teori ini? Karena ada sebuah tarikan, ada irisan kata kunci dari teori-teori tersebut. Kita harus paham irisan-irisannya itu. Ada lagi? Siapa yang belum menarik kesimpulan? Saya mencoba Ibu. Silakan. Ini terus terang karena saya gangguan ini juga ada petir. Jadi informasi yang saya dapatkan dari teman-teman dari T5 teori itu saya tidak maksimal untuk mendengarkan. Tapi saya mencoba barangkali yang saya sampaikan kekurangannya nanti boleh dikoreksi. Organisasi pembelajaran melatih dan menciptakan pengetahuan atau informasi. Dalam hal ini mengembangkan kemampuan kemandirian sesuai dengan kapasitas dan perencanaan. Seperti itu. Oke, dalam hal ini langsung diganti dengan cara.
Dalam hal ini dengan cara. Nah, dalam hal ininya cara, diganti. Dalam hal ininya nggak usah dipakai. Dengan cara atau melalui apa? Tindakan apa? Melalui pengembangan kemampuan barangkali ya. Pengembangan kemampuan, kemandirian sesuai dengan kapasitas dan perencanaan. Tujuannya mana? Akhirnya di endingnya dengan? Sebentar, dengan ditutup dengan tujuan. Dengan tujuannya sebentar, saya belum nemu nih. Mulai melalui pengembangan kemampuan, kemandirian sesuai dengan kapasitas perencanaan dengan demi tercapainya apa untuk untuk ketercapaian. Tercapainya sebuah organisasi ya, tercapainya organisasi yang mandiri begitu ya? Iya. Bisa ya Bu ya? Bisa. Atau tadi tuh ada naik a better, ada kata better, ada kata kunci better. Nah, kata kuncinya penutupnya organisasi better. yang lebih baik gitu ya. Nah, gitu ya. Kata kunci terakhirnya adalah better, ketercapaiannya ya. Oke, baik. Oke, boleh ada lagi yang mau mencoba? Originalitas menarik kesimpulan. Siapa yang belum? Sudah semua kah? Ibu Rina sudah mencoba? Sudah dapat bocoran belum sama Yayang di sebelah? Pak siapa? Silakan Ibu Rina coba. Pak Imam kayaknya udah paham. Sebentar Ibu, belum paham. Oke, belum bisa menarik, belum selesai menarik kesimpulannya. Oke, baik gitu ya. Mudah sekali. Pokoknya tadi kita ingat hakikatnya dulu, diangkat dengan cara apa, diprosesnya untuk apa. Gitu aja kok. Yang penting teliti dalam menyebut kata kuncinya. Jadi jangan dibuang tuh kata kunci yang dari 6 teori itu, sayang banget gitu ya. Karena memang itu teori sudah gitu. Jadi disebutkan aja gitu. Kata kunci kalau yang beririsan nggak usah diulang lagi, dianggap sama gitu. Kalau yang berbeda ya dimasukkan. Itulah gunanya kita mencari 5 teori supaya kaya banget gitu. Kaya banget kata kuncinya. Sehingga nanti akan menarik kesimpulan yang lebih kaya lagi. Gitu. Itu fungsinya kita mencari 5 atau 6 teori dan kita tarik kesimpulan. Baik. Tapi intinya paham ya how to do it-nya ya Bapak Ibu semua? Oke, sudah ngebayang ya tadi makanya kita bicara tentang induksi. Tanya Bu, mohon maaf. Ya silakan. Jadi kalau untuk di tesis itu memang kita kerangkanya harus dalam pengambilan kesimpulan harus dengan deduksi Bu, atau memang induksi juga? Kan ya, tadi karena deduksi kan keilmiahannya tadi kan, rasionalisnya tinggi ya, gitu kan? Karena kan paham deduksi ini adalah tadi lebih rasionalis, lebih menggunakan logika, gitu ya. Makanya tadi awal saya buka dengan kalau induksi itu berasal dari aliran empiris, gitu. Tapi kalau deduksi dari aliran rasionalis, ya yang jelas, namanya juga tarikan kesimpulan harus logis, ya. Sehingga tadi itu sebentar, yang tadi ini. Nah, nih dia ya, sehingga disimpulkan sebuah teori, bukan konfirmasi lagi, ya, langsung teori gitu. Nah, di sininya juga harus tadi nih, nah, sah atau valid berdasarkan fakta-fakta yang diasumsikan benar. Jadi kan teori-teori tadi kan asumsi yang sudah sah ya, sudah divalidasi oleh umum teori-teori tersebut. Nah, tentunya ya berarti kita pakai logika deduktif dong, gitu ya. Gitu ya. Tentunya bukan berarti nggak boleh induktif, tetapi lebih
validnya, lebih sahnya. Karena kalau sudah tarikan kesimpulannya itu tidak tepat, nanti hasil penelitiannya juga akan bergeser, reliabilitasnya dan validitasnya juga nanti akan bergeser. Ini kita baru bermain di bab 2 ini, gitu ya. Sehingga harus valid dulu. Begitu kira-kira jawabannya? Ya, ada lagi. S2 minimalnya 5, Bu ya? Seingat saya seperti itu ya. Kalau S3 7, waktu saya itu harus 1 variabel 7, gitu 7 teori. Dan sekarang jangan hanya buku saja, tapi dari jurnal dan dari buku. Nah, dari jurnal kan itu sudah bagus tuh hasil dari paper-paper atau artikel-artikel yang sudah melalui review yang ketat ya, dan novelty-nya tinggi sekali kalau sudah masuk ke jurnal. Novelty dari teorinya atau dari kesimpulannya itu udah tinggi sekali, sehingga makanya dianjurkan mencari teorinya dari jurnal yang terindeks atau terpublikasi yang bagus ya. Nah, sebagian dari buku ya, tapi sebagian dari kesimpulan-kesimpulan yang didapat yang ditulis di artikel ilmiah yang terpublikasi gitu. Mulai sekarang sudah mulai itu. Ya. Silakan. Kalau kita mendapatkan teori-teori yang di bab 2 itu dari sebagian misalkan Bu dari googling seperti yang tadi itu sah atau gimana? Yang penting ada nama yang pencipta teorinya, nanti kita telusur apa bukunya gitu. Yang penting kan googling itu kan ada nama kayak tadi itu Peter Senge di buku apa? Di buku tadi ada yang mengambil Peter Senge di buku The Fifth Discipline, disiplin kelima. Udah jelas tuh. Nanti baru ditelusur di halaman keberapa gitu kan ya. Atau Anda kata dia teori itu udah tersebut di jurnal, disebut di jurnal periode berapa, jurnal apa gitu. Walaupun kita ngambilnya awal-awal di googling nggak apa-apa, tapi kita telusur bendanya itu sampai kemana kita bisa dapat, sampai ke rincinya. Kalau di jurnal volume berapa, ini berapa, di tulisan siapa. Kalau di buku ya tahun, halaman, publikasi kan gitu ya. Publishernya gitu. Di daftar pustaka tesis itu tidak diperbolehkan link ini Bu ya? Nggak boleh link. Googling. Nggak boleh karena nggak ada sumbernya. Berupa nama bukunya gitu Bu ya? Nggak, langsung bukunya dan jurnalnya. Di terbitan tahun berapa, edisi berapa, gitu. Ya, bisa dilihat contoh-contohnya ya, tesis-tesis umum. Nah, makanya kita fokus saja di sini dalam artian yang penting paham banget, karena novelty itu sekarang sedang didengung-dengungkan kebaruan dari variabel biar nggak jenuh, cari variabel-variabel yang belum jenuh. Kayak kepemimpinan itu udah jenuh banget, lalu apalagi tuh motivasi itu udah jenuh banget, cari yang lebih kaya dari itu yang baru. Nah, learning organization ini bisa turun lagi nih di Peter Senge, ada team learning, ada mental model, ada itu bagus itu dijadikan variabel-variabel baru. Ya, nanti pasti ditanya deh, apa novelty penelitian kita? Oke ya, ini mudah saja hari ini kita fokus pada pemahaman bagaimana menarik kesimpulan dengan cara berpikir deduktif dan induktif. Tapi kita tadi lebih fokus pada deduktif karena kaitannya nanti bab kajian teori nanti di bab 2. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Maaf kalau saya lelah dari pagi, saya sudah mengajar 4 mata kuliah. Ada pertanyaan atau ada masukan? Oke, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Gampang saja kuliah hari ini. Paham? Insya Allah.
Thank you. Oke. Ya. Sekarang bab 1 semester 1 ya. Semester 1 nanti semester 3 sudah mulai itu didengung-dengungkan untuk siap-siap mencari judul. Udah ada dapat dosen pembimbing akademik? Nah, itu Bu, kita belum. Oh, belum dapat. Oke. Belum dapat, Bu. Belum dapat ya, dosen mungkin di semester nanti mau semester 2 baru dapat dosen pembimbing akademik dulu. Nah, dosen pembimbing akademik ini kemungkinan bisa menjadi dosen pembimbing tesis, kemungkinan tidak. Gitu, ya, tergantung. Nanti mahasiswa diberi hak untuk memilih. Namun andai kata prodi juga bisa melihat, oh ternyata yang memilih dosen A tuh banyak banget, sehingga tidak boleh kebanyakan membimbing tesis, harus ada nilai maksimalnya, ya. Ada kapasitas maksimal berapa mahasiswa yang harus dibimbing, akhirnya dialihkan ke dosen lain. Gitu. Walaupun kita milihnya bukan dosen itu, tetapi apa boleh buat karena dosen yang kita pilih itu sudah full member gitu ya untuk dibimbing. Jadi itu arahnya. Dan saya menganjurkan cari penelitian yang memang kita kuasai banget. Kita ada empirisnya di situ. Ya, karena empiris itu berawalan untuk kita maju ke rasionalisnya begitu ya. Benar-benar kita jalani sehingga kita kuasai banget permasalahan dasolennya itu kita tahu banget gitu, ya. Sesuai, jangan terpaku pada malas cari yang lain, ikutin yang lain aja lah. Aduh, jangan deh ya, zaman sekarang kita sudah sayang, kita kuliah udah capek-capek, ternyata pas di tesis anti klimaksnya tesis kita hampir sama dengan orang lain. Gitu. Ya. Halo, terputus lagi ya? Masih terputus suara saya? Aman ya? Gitu aman, ya, aman. Bapak Ibu ya. Jadi kita ingat bahwa tesis itu adalah karya kita, ya. Karya berpikir keilmiahan kita. Jadi jangan sampai copy paste, jangan sampai yang niru yang lain aja lah, variabel-variabel ini. Jangan, kita senang kan jadi orang yang baru gitu ya, yang berbeda dari orang lain. Makanya mulai itu udah dicari apa dasolennya, dan nggak usah jauh-jauh hal-hal, atau contohnya gini, Bapak Ibu bergerak di bidang pesantren, itu bisa tuh cari tuh masalah-masalah dasolen di pesantren apa, jadi nguasain banget, nanti mau dibolak-balik, mau dibanting-banting pertanyaannya sama pemuji, udah menguasai banget gitu ya. Jangan pesantren ngambilnya universitas, umpama contoh ya, di pesantren nggak ada universitasnya, tapi mengkajinya tentang hal-hal yang ada di mana ya, gitu. Nggak apa-apa, kaitkan aja dengan pengalaman empirisnya kita di lapangan, itu lebih kuat nanti, lebih meyakinkan. Jangan terjebak pada pola orang lain, bikin pola sendiri. Itu clue dari saya saja. Penguji pun senang melihat tesis yang baru-baru gitu, yang nggak jenuh. Kalau udah penguji jenuh, udah nanyanya dan macam-macam, malah jadi kita terperangkap pada itu. Itu clue dari saya. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Baik, ambil keyword hari ini, apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak Ibu dapat? Tampaknya sudah mulai jenuh. Silakan. Jenuh sih enggak, Bu. Emang kita udah mulai serius gitu. Udah serius, Udah mulai serius belajar. Jadi dari tadi memperhatikannya ya bukan cukup serius. Mencerahkan, kata dari saya mencerahkan. Mencerahkan. Oke, thank you. Apalagi? Ibu, kalau saya tadi agak saya ketinggalan, itu agak kesel. Agak ketinggalan karena saya merasa terganggu oleh cuaca begitu. Masih deras kamu? Masih deras? Hujannya masih deras? Sudah enggak. Tadi di awal-awal sampai pertengahan itu saya terganggu sekali. Kemudian suara Ibu terputus-putus, sehingga saya setengah perjalanan kuliah ini
kurang memahami karena memang kendala tadi seperti itu. Jadi memang, tapi terus terang setiap pembelajaran Ibu luar biasa. Oke, thank you. Alhamdulillah ya, kita santai ya. Yang penting hakikat, namanya juga filsafat. Yang penting hakikat, nggak usah panjang lebar. Yang penting esensinya terdapat. Ayo Bu. Ya, silakan. Mulai menantang. Mulai menantang. Oh, it's a big challenge. Ditantang. Mulai. Bapak menantang siapa? Apa ditantang? Mulai menantang ya. Mulai menantang masa depan, tesis. Yes, goalnya. Saya ingat Bu Rita, udah pernah diajar Ibu Rita Ratnawati. Nanti itu dosen keren juga, dosen favorit saya. Cuma bilang ini, waktu pelajaran METLIT, metodologi penelitian, udahlah, tesis sama disertasi yang bagus itu apa sih? Ya, gitu. Oh, yang variabelnya ini Bu, oh yang ini Bu, oh yang ini Bu, yang ini. Kata Bu Rita dengan tenangnya, yang penting selesai. Gitu ya, yang penting selesai aja daripada nanti lebih yang seperti apa gitu, bingung-bingung sendiri, yang penting selesai gitu. Ya, itu tujuan kita. Tapi kan di balik tesis itu adalah cerminan dari kualitas Bapak Ibu semua. Jangan lupa, tesis itu cerminan dari kualitas Bapak Ibu semua. Ya, jadi jangan sampai odong-odong, jangan sampai copy paste, jangan sampai yang itu aja. Ya, keren deh. Hanya informasi saja, saya sewaktu di S2 yang ini tanpa bermaksud show off ya, saya hanya memberi motivasi saja. Bu Rita itu saat itu bilang, siapa yang menantang, siapa yang mau R&D, tesisnya R&D, jangan kualitatif, kuantitatif. Saya langsung ngacungin gitu ya. Baik, Bu Farida mau R&D? Ya Bu, ada materinya, ada Bu. Sudah empiris, saya sudah empiris ini. Ya sudah, berarti saya yang melamar Ibu sebagai dosen pembimbing, bukan kita yang melamar gitu ya. Itu saking, halo, terdengar Mas ya, itu saking senengnya gitu dosen kalau mahasiswa itu yang pengen beda gitu. Akhirnya pada saat itu yang R&D satu-satunya di pasca sarjana Unpad itu saya. Itu sempat bertahan sekitar 1-2 tahun belum ada yang berani R&D. Oke, baru setelahnya ada mahasiswa yang tertantang untuk research and development, baru Bu Rita ke Bu Farida aja, ke Bu Farida tanya gitu. Begitu juga di S3, sampai sekarang belum ada yang R&D kecuali saya gitu ya. Ininya apa itu? Disertasinya. Enak kok R&D, gampang banget research and development. Kalau sudah punya desolernya udah kuat, yakin dia bisa ya. Ini itu tanpa saya mau show off, tapi ini sebuah motivasi bahwa dosen itu suka banget dengan mahasiswa yang tertantang. Tadi Bapak sudah mulai ya, tertantang kata Pak. Oke, siapa lagi? Pak Suwandi. Ayo, R&D ya, saya bisa dampingin nanti ya, silakan. Siapa lagi yang mendapatkan sesuatu, esensi apa yang didapat hari ini? Informatif, Bu. Informatif. Oke. Bermanfaat, Bu. Bermanfaat, useful. Apalagi? Visioner, Bu. Apa? Visioner. Visioner. Oke. Ada lagi? Kemampuan. Apa Pak Agi? Ada jaringan sesuai teori organisasi, jadi berkembang kemampuan, Bu. Oke, berkembang ya, change, developing ya, tidak statis ya. Oke, change. Berarti week to week we have to be change ya, even though the change is just a little step. Jadi jangan kira a little step couldn't make a big step. Starting with a little step could make a big step. Oke, baik. Begitu saja, sekarang waktunya Bapak Ibu tersenyum supaya saya bisa foto. Oke. Alright, nanti saya bagi di share dan jangan lupa buka YouTube-nya ya, pamer dong ke teman-teman ya. Oh, kuliah filsafat saya kayak gini, saya berpendapat aktif gitu di YouTube masing-masing. Oke. Minta maaf ya, saya mengundur diri di sini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lain. Ada mata kuliah lain malam ini?
Tidak ada. besok. Tidak ada. Besok. Oh, yang padat besok ya. Yang padat Sabtu. Baiklah. Take care Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, jaga kesehatan. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih teman-teman semuanya. Fatik, makasih. Yang sekantor nggak usah goodbye-an, besok nggak ketemu. Apalagi yang sekamar itu sekantor nggak goodbye. Ibu Rita sama Pak Iman keluar duluan. Oh, iya, Bu Rita kemana? Tadi ada kendala di device-nya katanya. Ibu, terima kasih. Ibu.